minggu ini. Puji Tuhan baik semua, amin. Amin. Kita hari ini berkumpul bersama memuji dan menyembah Tuhan. Kita ingin terbang bersama dengannya. Yang setuju katakan yuhu. Yuhu. Mari sama-sama kita pujikan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari ku menantikan. Beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari ku menantikan-Mu. Beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama-sama kita pujikan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kalau penulis hidup kami Tuhan, Kau yang membuat segala kehidupan kami Tuhan. Ini kami, ajari setiap kami Tuhan, untuk kami bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Kau menulis hidupku, Kau membuat segalanya baru.
Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Yuk teman-teman, mari kita mau siapkan waktu buat Tuhan sebentar. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama bilang haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan lagu ini sekali lagi. Kita mau sama-sama katakan, ku mau mengasihimu selalu Tuhan. Mengasihimu selalu Dengan segenap dengan hatiku segenap Tuhan. hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, Mengabdikan hidupku Tuhan mengabdikan hanya buat hidupku Engkau. sesuai Biarlah kehendak-Mu saja Tuhan. Ku mau menyembahmu Sampai akhir hayatku. mengasihimu selalu dengan segenap hatiku,
Mari teman-teman kita berdoa. Ya Bapak yang Allah kami sembah, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Bapak buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama kembali dalam Zoom hari ini ya Bapak. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian ya Tuhan akan firman-Mu supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teens, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam online service kita pada hari ini. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan akan menyertai kita semua. Nah, siapa sih yang excited mendengar firman Tuhan hari ini? Sama-sama kasih applause yang meriah bagi Tuhan kita. Oke, judul renungan hari ini adalah Developing Good Habits. Tahukah kamu 78% orang gagal mengubah goals mereka menjadi kebiasaan baik? Banyak orang yang gagal mencapai tujuan mereka hanya karena sulit merubah kebiasaan. Contohnya nih, kamu ingin diet, kamu ingin mencapai berat badan yang ideal gitu kan. Tapi kamu masih males-malesan merubah kebiasaan itu. Kamu masih males olahraga, masih sulit menjaga pola makan, masih banyak hal, akhirnya kamu menjadi pribadi orang yang menunda-nunda kebiasaan tersebut gitu kan. Padahal setiap perubahan kecil apapun itu pasti membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita semua. Contohnya lagi nih, memakai masker saat pandemi ini. Sebagian besar orang-orang masih belum taat memakai masker di saat kita berada di luar. Nah, aduh buat apa sih kita pakai masker? Gak bisa nafas dengan bebas, gak bisa ini itu dengan cara bebas gitu ya. Apalagi saat kita nyanyi di kafe mungkin ya. Banyak orang yang kesulitan nafasnya wis ngah-ngah gitu kan ya. Nah, padahal kita perlu membiasakan itu supaya kita aman dari virus tersebut gitu. Kebiasaan-kebiasaan yang menghambat kita untuk maju, menghambat kita menjadi pribadi yang lebih baik, perlu banget kita rubah gitu loh. Saat kita mau mencapai goals, ada beberapa habits yang harus kita rubah, betul atau tidak? Nah, ketika kita bisa mengubah kebiasaan buruk kita, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup kita akan berdampak. Sama halnya dalam kehidupan rohani setiap kita. Seringkali banyak orang anak muda zaman sekarang gitu ya, sulit banget untuk membiasakan diri saat teduh di rumah, berdoa setiap harinya. Banyak orang yang menunda-nunda saat teduh membaca Alkitab karena banyak tugas sekolah yang harus dikerjakan pada saat itu juga. Akhirnya kita mulai capek, ya wis tunda aja, wis Tuhan besok aja saat teduhnya, besok aja baca Alkitabnya. Nah, bagi teman-teman yang masih kesulitan gitu ya, masih kesulitan membangun good habits, membaca Alkitab setiap hari, nah aku mau ngasih tips 2 gitu ya. Yang pertama, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mazmur 119 ayat 9 berkata, sama-sama kita baca gitu ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Lanjut lagi di Yohanes 15 ayat 3-5. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 2 ayat ini yang kita baca barusan itu ya, aku mau garis bawahi bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan membawa perubahan. Di luar Tuhan, di luar aku gitu ya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, termasuk membangun habits, good habits itu gitu. Kelakuan bersih harus dipertahankan dengan kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam diri kita. Kita semua punya akses itu teman-teman. Nah, ketika saat teduh dijadikan sebuah kebutuhan gitu ya, sama kayak kita makan, kita perlu makan kan, kita perlu minum. Nah, jadikan saat teduh kita itu kayak suatu kebutuhan dan memang harus
penting banget gitu, kita harus saat teduh baca Alkitab setiap hari, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena memang kita butuh, kerohanian kita butuh. Kalau kita sampai lupa saat teduh baca Alkitab gitu ya, pasti kerohanian kita akan lapar. Kunci yang harus dipegang dalam membangun good habits ada 2, yaitu konsisten dan komitmen. Ketika kita ngerti bahwa oh iya memang aku butuh Tuhan, memang aku perlu untuk kerohanianku, ya otomatis kita akan membangun good habits itu karena suatu kebutuhan dalam diri kita memang butuh. Otomatis kita kayak melakukan itu atas dasar mengasihi Tuhan. Nah, kita semua punya akses, yaitu Alkitab. Alkitab di sini sudah berisi perkataan-perkataan Tuhan, dan maka dari itu penting banget kita harus membaca Alkitab supaya kita semakin kenal, semakin peka sama suara Tuhan. Jadi mulailah dari memiliki pergaulan yang sehat bersama Yesus, bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Perumpamaan tentang benih di Matius 13 ayat 3-23, bisa kalian baca full versionnya di rumah masing-masing. Di dalam perumpamaan ini aku bisa mengatakan bahwa itu berbicara tentang soal sikap respon kita, sikap hati kita. Sama-sama kita lihat di Matius 13 ayat 8-9. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Setiap dari kita, Tuhan sendiri rindu kita itu memiliki sikap hati yang mau merespon setiap perintah Tuhan, mau merespon perkataan Tuhan melalui Alkitab ini. Jadi sebagai anak Tuhan tentu kita harus menjadi orang yang memiliki sikap hati yang mau dibentuk, mau diproses, mau mendengar, nggak hanya cuma mendengar tok, tapi merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jadikan saat teduh kita menjadi kebiasaan yang lama-kelamaan adalah menjadi suatu kebutuhan, keharusan, dan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Memang bukanlah hal yang mudah, semua butuh proses. Maka dari itu di poin kedua, poin B adalah carilah partner. 1 Korintus 15 ayat 33, sama-sama kita baca. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dari ayat ini Paulus mau mengatakan pada setiap kita semua bahwa kita harus berhati-hati dalam bergaul. Karena kita punya kecenderungan yang sama dengan tongkrongan pertemanan kita. Makanya ketika tongkronganmu mulai nggak sehat, mulai membawa kamu dalam dosa, mulai ngomongin orang di belakang gitu kan, mulai males dirimu, mulai semakin tidak kenal Tuhan, ya jangan di situ gitu. Pilihannya memang ada 2, entah kamu yang pergi dari tongkrongan tersebut atau kamu mau merubah pergaulan mereka gitu ya, mengubah kebiasaan buruk mereka. Ada suatu quotes yang terkenal gitu ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya. Show me your friend and I'll show you your future. Kita boleh kenal siapapun, siapa saja, bertemanlah sebanyak mungkin gitu ya. Tetapi untuk bergaul dekat, yang orang-orang yang mempengaruhi hidup kita seberapa persennya gitu ya, kita harus selektif sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Maka dari itu penting banget kita juga perlu tongkrongan yang sehat, tongkrongan yang bisa membawa kamu membangun good habits itu, tongkrongan yang bisa membuat kamu menjadi pribadi yang awalnya males, akhirnya ikut tongkrongan yang positif, kamu akhirnya rajin. Awalnya kamu berbohong, suka mencuri gitu ya. Ketika kamu mempunyai pergaulan yang sehat, kamu akan diajarkan belajar memberi.
Nah, bulan lalu kita sudah membahas hidup berdampak. Bagaimana sih caranya kita bisa membawa perubahan dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita? Ya, pilihannya ya memang akan terasa sulit jika kita mau merubah kebiasaan buruk tongkrongan kita. Akan terasa sulit jika kita berusaha sendiri mengubah kebiasaan buruk mereka. Alangkah baiknya kita di saat kita mau belajar membangun good habits, kita memiliki komunitas yang tepat, komunitas yang bisa membantu dirimu semakin kenal Tuhan. Apa sih dampaknya ketika kita bisa membangun good habits gitu ya dalam kerohanian kita? Lukas 6 ayat 47 sampai 48 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dari ayat tersebut gitu ya, kita sama-sama belajar ketika kita punya habits saat teduh, memiliki tongkrongan yang sehat, semakin diri kita kenal pribadi Tuhan, kita itu tidak akan mudah digoyahkan oleh perkataan-perkataan dunia yang seringkali membuat kita goyah, seringkali membuat kita takut, seringkali membuat kita khawatir. Kita akan dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak Bapa, mana bukan kehendak Tuhan. Jadi, yuk sama-sama kita bangun kebiasaan saat bertemu dengan Tuhan. Beri waktu minimal 1 jam saja buat baca Alkitab, merenungkan dan mempraktekkan setiap perkataan Tuhan. Ingatlah bahwa tanpa kita membangun pergaulan sehat bersama Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ajaklah, karena kita kan sudah punya Roh Kudus dalam diri kita, ajaklah Roh Kudus untuk berpartner dengan kita gitu. Ketika kita terbiasa membaca Alkitab setiap harinya, kita akan semakin kenal suara Tuhan, kita akan semakin peka sama suaranya, dan tidak hanya gitu tok gitu loh. Ketika kalian masih struggle dengan bagaimana sih membangun good habits juga, ya milikilah komunitas yang tepat juga, yang bisa membantu kamu untuk menjadi pribadi yang lebih kenal Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, sekian dari renungan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, dan ajarkan kami untuk selalu membangun good habits dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, see you next week. Seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Ubah hatiku seputih
Bagaimana firman Tuhan yang sudah didengarkan teman-teman? Semoga firman Tuhan yang disampaikan Kak Deborah boleh memberkati teman-teman sekalian. Mari teman-teman kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari buka kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua. Sepanjang hari ini hingga Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. See you teman-teman semua, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.